Cyber Friend. Kembali lagi bersama kita dengan saya Safa Dan aku Mutma yang akan ngasih tahu kalian 5 berita viral minggu ini versi Clipping Cyber. Nah, diawali dengan berita membanggakan nih guys. Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai kekuatan teknologi digital di Asia Pasifik dengan suksesnya peluncuran satelit Nusantara 5 atau N5 dari Cape Canaveral, Florida. Satelit yang meluncur pada 12 September 2025 kemarin merupakan tonggak sejarah baru setelah satelit Palapa A1 di tahun 1976, Nusantara 1 di 2019, dan Satria 1 di 2023 yang sudah mengudara. Nah, N5 ini yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT Pasifik Satelit Nusantara bekerja sama dengan mitra global Boeing Satellite System dan SpaceX dirancang untuk menjadi jembatan pemerataan digital di seluruh penjuru Indonesia. Satelit ini akan menempati slot orbit strategis di 113 derajat bujur timur, mencakup seluruh wilayah tanah air dari Sabang sampai Merauke. Dengan kapasitas luar biasa 160 Gbps dan teknologi terbaru Very High Throughput Satellite, N5 menjadi satelit komunikasi terbesar dan terkuat loh di Asia Tenggara. Nah, gimana nih menurut Mutma di peluncuran N5 ini? Menurut aku sih peluncuran N5 ini tuh diharapkan ya dapat membuka akses yang sama bagi masyarakat di seluruh Indonesia untuk berbagai keperluan kayak pendidikan jarak jauh, terus kayak layanan kesehatan digital, habis itu kayak pengembangan UMKM, hingga akses hiburan dan informasi gitu. Hal ini tuh juga nunjukin kan kalau Indonesia tuh bukan lagi sekedar konsumen, melainkan pengelola teknologi satelit yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Gitu deh. Nah, sekarang kita masuk ke berita kedua nih guys, yaitu dari dunia entertainment. Kalian pasti tahu kan di media sosial tuh lagi viral banget tentang Tasya Farasya, tentang isu perceraiannya dia sama suaminya, yaitu Ahmad Assegaf. Kini menjadi perbincangan hangat banget nih, berawal dari unggahan di platform X pada Sabtu 13 September 2025, rumor ini semakin menguat dengan beberapa fakta yang ditemukan oleh netizen dan media. Pada Minggu 14 September 2025, Tasya Farasya mengumumkan kalau dirinya akan rehat nih guys sementara dari media sosial. Menyatakan butuh waktu untuk menenangkan diri. Spekulasi ini juga muncul terkait dugaan masalah finansial dalam bisnis mereka nih guys. Fakta terbaru nih guys mengenai isu perceraian ini akhirnya terungkap. Diketahui kalau Tasya telah resmi menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejak 12 September 2025. Dengan adanya konfirmasi ini, rumor yang selama ini beredar di kalangan masyarakat dan media udah terjawab nih guys. Nah, lanjut ke berita ketiga, ada SPBU swasta dimonopoli. Nah, sejumlah SPBU swasta dilaporkan kehabisan stok BBM sejak akhir Agustus. Di tengah kabar tersebut, video pegawai Shell yang beralih berjualan kopi di depan pintu masuk SPBU menjadi sorotan dan viral nih di sosial media. Pemerintah menyatakan kelangkaan BBM terjadi karena perubahan pola konsumsi. Namun, akademisi UGM menuding pemerintah sengaja menerapkan monopoli pasar BBM. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil, menyatakan stok BBM di Pertamina masih mencukupi. Pada waktu bersamaan, Bahlil ingin memperkuat posisi Pertamina. Oke, kita lanjut nih guys ke berita keempat, yaitu ada Menteri Anti Korupsi AI Albania. Albania membuat terobosan dengan menunjuk Menteri AI pertama di dunia, yaitu namanya Diela, yang berarti matahari. Perdana Menteri Edi Rama memperkenalkan Diela sebagai bagian dari strategi pemerintahan untuk memberantas korupsi, khususnya dalam tender publik nih guys. Meskipun penunjukan ini bersifat simbolis, Diela diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan. Menurut Perdana Menteri Rama, AI ini tidak memiliki ambisi pribadi, tidak terikat pada politik, dan tidak akan membocorkan informasi, sehingga bisa menekan biaya operasi dan memastikan proses tender bebas dari korupsi.
Bahkan nih guys, sebelum diluncurkan, Dialog udah beroperasi loh sebagai asisten virtual melayani lebih dari 1 juta aplikasi dokumen resmi melalui platform e-Albania. Nah, menurut Safa gimana nih ide menterinya? Kayak bagus banget nggak sih dia udah munculin AI sebagai menteri? Bener banget. Nah, menurut saya nih, ide penunjukan menteri AI seperti Diela ini sangat mungkin dan relevan nggak sih diterapin di Indonesia? Mengingat luasnya wilayah dan kompleksitas birokrasi, Indonesia menghadapi tantangan korupsi yang signifikan, terutama dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tapi penerapan di Indonesia ini tidak akan tanpa tantangan gak sih? Kayak dibutuhkan kolaborasi antar pemerintah, ahli teknologi, juga masyarakat. Betul. Menurut aku sih gitu. Berita terakhir datang dari kabinet nih guys. Bapak Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Bapak Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga alias Menpora pada Selasa kemarin 17 September 2025 di Istana Negara. Pak Erick Thohir menggantikan posisi Dito Aryo Tejo yang sebelumnya menjabat sebagai Menpora. Serta Bapak Presiden Prabowo Subianto juga melantik Jamari Caniago sebagai Menko Polkam yang baru. Oke guys, itu dia tadi 5 berita viral versi Clipping Cyber. Guys, jangan lupa ya subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa follow media sosial kita di Instagram, TikTok, dan Facebook. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!